Shalom, selamat malam saudara-saudari di mana saja Anda berada. Mari kita menenangkan hati dan pikiran serta mengarahkan perhatian kepada Tuhan melalui renungan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertamu sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Berikan kami hikmat, ketenangan, dan hati yang mau menurut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pengaruh keharmonisan yang sempurna. Ayat renungan diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandangan dengan panggilan itu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Tidak ada yang terlalu berharga bagi kita untuk diberikan kepada Yesus jika kita mengembalikan kepadanya talenta yang telah Dia percayakan kepada pemeliharaan kita. Dia akan memberikan lebih banyak ke dalam tangan kita. Setiap upaya yang kita lakukan untuk Kristus akan dihargainya, dan setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan kepada kita sendiri. Allah menyerahkan anaknya yang terkasih kepada penderitaan penyaliban, bahwa semua orang yang percaya kepadanya dapat menjadi satu melalui nama Yesus. Ketika Kristus membuat pengorbanan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam persatuan dengan satu sama lain, bahkan ketika Dia dipersatukan dengan Bapa, pengorbanan apa yang terlalu besar bagi para pengikutnya untuk mempertahankan persatuan itu? Jika dunia melihat keharmonisan yang sempurna ada di jemaat Tuhan, itu akan menjadi bukti kuat bagi mereka yang mendukung agama Kristen. Ketidakberpihakan, perbedaan yang tidak membahagiakan, dan pengadilan jemaat kecil mencemarkan penebus kita. Semua ini dapat dihindari jika diri diserahkan kepada Tuhan dan para pengikut Yesus mematuhi suara jemaat. Ketidakpercayaan menunjukkan bahwa kemandirian individu menjadi kepentingan kita, bahwa lemah untuk menghasilkan gagasan kita sendiri tentang apa yang benar dan tepat untuk keputusan jemaat, tetapi untuk menyerahkan pada perasaan dan pandangan yang tidak aman dan akan membawa kita ke dalam kekacauan dan kebingungan. Kristus melihat bahwa persatuan dan persekutuan Kristen diperlukan untuk tujuan Allah. Oleh karena itu, Dia memerintahkannya kepada para muridnya, dan sejarah kekristenan sejak saat itu sampai sekarang membuktikan secara meyakinkan bahwa dalam kesatuan hanya ada kekuatan. Biarkan penilaian individu tunduk pada otoritas jemaat. Para rasul merasakan perlunya kesatuan yang sempurna, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini. Paulus menasihati saudara-saudaranya dengan kata-kata ini, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Dia juga menulis kepada orang-orang Filipi, "Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 19 dan 20. Mari berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur untuk renungan malam ini tentang pengaruh keharmonisan yang sempurna dalam berjemaat. Tolong kami agar selalu hidup dalam kasih, saling menghargai, mengampuni, dan menjaga kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Berkatilah jemaat kami agar semakin rukun dan sehati. Begitu juga dengan keluarga kami, sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu.
Sertai setiap keluarga dan saudara-saudara kami malam ini. Berikan kesehatan, ketenangan, dan lindungi kami selama beristirahat. Kiranya damai-Mu memenuhi hati dan rumah kami, serta esok hari kami bangun dengan kekuatan dan sukacita untuk kembali melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.